Halo Genius, kembali lagi bersama kakak di rumah belajar Genio. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, materi pelajaran IPA, kelas 7, kurikulum 2013. Gimana, Genius semua sudah siap? Mari kita langsung membahas soal yang pertama. Nomor 1, di bawah ini pernyataan yang benar mengenai sel adalah A. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. B. Sel adalah makhluk hidup. C. Sel tidak dimiliki tumbuhan. Atau D. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk tak hidup. Nah, mana ya Genius? Jawaban yang benar. Genius perlu ingat bahwa sel dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian, sel adalah penyusun paling kecil dari makhluk hidup. Berarti dari sini kita bisa ambil jawaban yang benar, yaitu A. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kita lanjut nomor 2. Berikut penyusun hierarki kehidupan. 1. Organisme, 2. Sistem organ, 3 jaringan, 4 sel, dan 5 organ. Susunan hierarki kehidupan dari tingkat paling sederhana sampai paling kompleks adalah, Genius perlu ingat bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun dari beberapa level organisasi kehidupan atau hierarki kehidupan. Yang pertama ada sel, kemudian tisus atau jaringan, kemudian organ, selanjutnya ada organ sistem atau sistem organ, dan yang paling terakhir adalah organisme. Nah, di gambar ini bisa kita lihat Genius semua. Urutan yang pertama dimulai dari angka 4. Kemudian yang kedua adalah 3. Selanjutnya berapa? Iya, benar, 5. Kemudian 2. Dan yang terakhir adalah 1. Kita lihat Genius, jawaban mana nih yang tepat? A. Salah. B. Belum tepat. C. Ya, ini jawabannya tepat ya. D. Salah. Maka jawabannya benar adalah yang C. 4, 3, 5, 2, dan 1. Nomor 3. Setiap organisme tersusun atas sel. Berdasarkan jumlah selnya, organisme yang memiliki satu sel disebut A. Prokariotik, B. Eukariotik, C. Uniseluler, atau D. Multiseluler. Perlu kita ingat ya bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, makhluk hidup akan dikategorikan berdasarkan jumlah selnya. Di sini kakak ada 2 kelompok, ada bakteria dan kawan-kawan, dan juga ada oktopus atau gurita dan kawan-kawan. Nah, mereka ini dikelompokkan berdasarkan jumlah selnya. Bakteria tersusun dari satu sel saja ya, maka dia disebut kelompok uniseluler. Kemudian untuk oktopus dan kawan-kawan karena tersusun dari banyak sel, dia disebut sebagai multiseluler. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, uniseluler. Selanjutnya yang nomor 4, setiap sel tersusun atas organel-organel yang memiliki fungsinya sendiri untuk mendukung kehidupan sel. Sel yang tidak tersusun atas organel membran inti disebut A. Prokariotik, B. Eukariotik, C. Multiseluler, atau D. Uniseluler. Nah, kalau tadi dikelompokkan berdasarkan banyak selnya, kalau sekarang dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Nah, ini ada 2 gambarnya ya. Gambar yang pertama kita lihat dia tidak memiliki membran inti Genius, sedangkan yang sebelahnya memiliki membran inti. Untuk organisme yang tidak memiliki membran inti kita sebut sebagai sel prokariotik, sedangkan yang memiliki membran inti kita sebut sel eukariotik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, sel prokariotik. Kita lanjut ke nomor 5. Struktur dasar sel dari yang terluar, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan, yaitu A. Organel sitoplasma dan inti, B. Membran plasma sitoplasma dan inti, C. Sitoplasma, membran inti dan organel, atau D. Inti, organel, dan sitoplasma. Kita mau lihat dulu nih, ini adalah organel dari tumbuhan, sedangkan ini organel dari hewan ya. Di sini organel yang paling luar yaitu
membran sel atau sel membran. Tapi kalau di tumbuhan dia punya dinding sel ya teman-teman. Kemudian setelah itu ada sitoplasma, cairan sitoplasma. Dan yang paling dalam adalah inti sel atau nukleus. Maka dari sini jawaban yang tepat adalah yang B, membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Kita lanjut ke soal nomor 6. Organel yang fungsinya untuk respirasi sel adalah A. Lisosom, B. Mitokondria, C. Badan Golgi, atau D. Kloroplas. Respirasi sel itu apa ya? Respirasi sel ini artinya membentuk energi. Maka organel mana yang tugasnya membentuk energi? Organel yang berfungsi untuk membentuk energi atau respirasi sel adalah mitokondria. Maka jawaban yang tepat adalah B, mitokondria. Nomor 7. Jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama, yaitu A. sebagai penyokong, B. sebagai pengangkut zat makanan, C. sebagai alat penerima rangsang, atau D. sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah gambaran dari jaringan epitel pada hewan ya. Kemudian ini merupakan jaringan epidermis pada tumbuhan. Kita bisa lihat bahwa keduanya berada pada lapisan atas. Maka mereka memiliki satu fungsi yang sama, yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jadi epitel dan epidermis akan melindungi jaringan-jaringan yang berada di bawahnya. Nomor 8. Organ-organ yang tergabung dalam sistem ekskresi terdiri atas A. Kulit, ginjal, lambung, B. Ginjal, hati, usus halus, D. Jantung, mata, hati, D. Ginjal, kulit, hati. Nah, ini ada sistem ekskresi pada manusia. Kita tebak bersama-sama ya. Yang panah nomor 1 ini adalah ginjal, kedua ada hati, kemudian ada kulit, dan terakhir ada paru-paru. Berarti organ apa saja yang tergabung dalam sistem ekskresi? Jawabannya adalah yang D. Ada ginjal, kulit, dan hati. Nomor 9. Alat transportasi pada tubuh hewan adalah darah, sedangkan tumbuhan peran ini dilakukan oleh, maksudnya pada tumbuhan siapa ya yang berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu organ ataupun jaringan yang mengedarkan ataupun mengangkut sari-sari makanan dan kebutuhan lainnya. Maka kalau di tumbuhan jawabannya apa? Yaitu xilem dan floem. Selanjutnya, nomor 10, pasangan antara nama organ tubuh pada manusia beserta fungsinya yang benar adalah, kita lihat tabel, A. Ginjal sebagai penawar racun yang dibawa masuk bersama makanan, B. Lambung membusukkan sisa-sisa makanan agar mudah dikeluarkan, C. Usus halus untuk menyerap sari-sari makanan, atau D. Hati menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Apakah ginjal sebagai penawar racun? Bukan ya teman-teman. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Kemudian lambung. Apakah lambung membusukkan sisa-sisa makanan? Bukan. Ini adalah tugas dari usus besar. Kemudian usus halus menyerap sari-sari makanan. Apakah ini benar? Benar sekali. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan manusia ya. Kemudian yang terakhir, hati. Apakah hati menyaring darah? Wah, bukan ya. Hati berfungsi untuk menetralisir racun. Maka jawaban yang tepat adalah C. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Kita lanjut nomor 11. Abian melakukan pengamatan terhadap komponen ekosistem di suatu danau. Komponen abiotik yang kemungkinan ditemukan abian adalah A. Rumput, batu, ikan, dan pasir, B. Ikan, siput, ganggang merah, dan teratai, C. Batu, pasir, tanah, dan udara, D.
D. Siput, air, ganggang merah, dan serasa. Wah, di sini bisa kita lihat ya, yang disuruh mencari adalah komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik kita bisa lihat di sini. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Sedangkan yang satunya adalah komponen biotik atau komponen yang hidup. Di gambar bisa dilihat ya, biotik tersusun dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, amuba, hewan, bakteri. Sedangkan yang abiotik tersusun dari tanah, air, udara, temperatur, dan keadaan sekitar. Maka mana nih jawabannya benar? Jawabannya benar adalah C. Batu, pasir, tanah, dan udara. Selanjutnya nomor 12. Satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem ditunjukkan oleh gambar berikut adalah di sini ada gambar jerapah, kemudian ada banteng, ada singa, dan ada rusa. Kira-kira ini satuan makhluk hidup apa ya? A. Populasi, B. Komunitas, C. Individu, atau D. Bioma. Karena tersusun dari berbagai jenis makhluk hidup, ada kelompok jerapah, kelompok banteng, kemudian ada kelompok rusa, maka satuan ekosistem ini adalah B. Komunitas. 13. Anita sedang melakukan observasi ekosistem kebun milik kakeknya. Dia menemukan belalang yang memakan daun tanaman mangga. Peran belalang dalam ekosistem tersebut adalah A. Konsumen, karena belalang bergantung pada organisme lain dalam mendapatkan makanan. B. Produsen, karena belalang mampu menemukan makanannya sendiri. C. Produsen, karena belalang bersifat heterotrof. D. Dekomposer, karena belalang dapat mengurai daun menjadi zat organik. Nah, di sini keywordnya adalah memakan. Belalang memakan, berarti belalang termasuk sebagai konsumen. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang A. Sebagai konsumen karena belalang bergantung pada organisme lain dalam mendapatkan makanan. Selanjutnya nomor 14. Berdasarkan jaring-jaring makanan berikut, kedudukan ulat, burung pipit, dan elang berturut-turut adalah A. Produsen, konsumen 1, dan konsumen 2. B. Konsumen 1, konsumen 3, dan predator. C. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Atau D. Konsumen 1, konsumen 2, dan predator. Kita lihat di sini, ulat. Mana ya ulat ya? Oke, ulat. Karena dia langsung memakan tadi, maka dia disebut sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit. Karena dia memakan belalang, maka dia berada pada urutan kedua, konsumen 2. Dan yang ketiga, elang. Karena dia berada pada puncak, dia disebut sebagai konsumen puncak. Atau kita juga bisa sebut dia sebagai predator. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang D, konsumen 1, konsumen 2, dan predator. Kita lanjut nomor 15. Di bawah ini yang termasuk ekosistem alami. A. Sawah, sungai, dan waduk. B. Sungai, danau, dan kebun. C. Sungai, laut, dan padang rumput. Atau D. Laut, hutan, dan kebun. Ekosistem alami berarti ekosistem yang tidak ada campur tangan manusia. Maka jawabannya tepat yang mana? Yang C. Sungai, laut, dan padang rumput. Kita lanjut nomor 16. Peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang disebut A. Piramida makanan, B. Rantai makanan, C. Alur energi, atau D. Jaring-jaring makanan. Nah, ini ya peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus. Ini disebut sebagai rantai makanan. Apabila dia bercabang, karena di sini keywordnya tidak bercabang ya teman-teman. Apabila bercabang, maka kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, maksud dari garis lurus searah itu adalah alur energinya ya teman-teman. Jadi kalau semuanya bentuknya melingkar seperti ini, namun tidak ada cabang untuk konsumen yang lainnya, maka tetap disamakan atau disebut sebagai rantai makanan. Jawabannya rantai makanan. Nomor 17.
Sebagian orang memanfaatkan tumbuhan teh-tehan sebagai pagar rumah, namun tumbuhan tersebut dapat ditumbuhi tali putri. Pola interaksi yang terjadi antara tumbuhan teh-tehan dan tali putri adalah A. Tumbuhan teh-tehan tidak terpengaruh sedangkan tali putri diuntungkan. B. Tumbuhan teh-tehan diuntungkan sedangkan tali putri dirugikan. C. Tumbuhan teh-tehan dirugikan sedangkan tali putri diuntungkan. Atau D. Tumbuhan teh-tehan dan tali putri saling diuntungkan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa keberadaan tali putri akan mengganggu tumbuh kembang dari tumbuhan teh-tehan. Maka sifatnya adalah simbiosis parasitisme. Kemana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Tumbuhan teh-tehan dirugikan sedangkan tali putri diuntungkan. Nomor 18. Pencemaran tanah dapat dicegah dengan cara melakukan bioremediasi. Kegiatan berikut yang termasuk contoh bioremediasi adalah A. Meratakan kembali lubang sisa pertambangan. B. Menanam tumbuhan pengakumulasi timbal di tanah yang tercemar timbal. C. Menampung dan mengolah limbah rumah tangga pada tangki resapan. Atau D. Menanam herba pemfiksasi nitrogen di daerah penambangan untuk meningkatkan nitrogen. Dari sini kita bisa lihat ada kata bioremediasi. Bioremediasi adalah tindakan atau cara penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilakukan menggunakan organisme. Maka di sini bisa kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Menanam tumbuhan pengakumulasi timbal di tanah yang tercemar. Nomor 19. Aras suka mengumpulkan botol bekas minuman untuk dibuat kerajinan seperti tempat pensil dan kotak hadiah. Tindakan yang dilakukan Aras tersebut menerapkan prinsip A. Reuse, B. Repair, C. Reduce, D. Recycle. Tindakan-tindakan ini biasanya kita kenal dengan 5R ya teman-teman. Reduce, Reuse, Recycle, Repair, dan Reject. Di sini Aras mengumpulkan kemudian membuat kerajinan atau biasa kita sebut sebagai daur ulang. Maka di sini tindakan mana yang sesuai? Yaitu tindakan dengan prinsip recycle atau mendaur ulang. Jawabannya D. Recycle. 20. Pencemaran udara dapat mengakibatkan peristiwa pemanasan global. Tumbuhan sangat berperan dalam mengurangi terjadinya pemanasan global karena A. Menghasilkan gas oksigen, B. Menyerap gas karbon dioksida, C. Mengikat gas karbon monoksida, atau D. Menangkap berbagai gas beracun. Nah, apa ya fungsi dari tumbuhan? Kita ketahui bersama bahwa untuk membuat makanan atau berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan CO2. Fotosintesis dalam tumbuhan membutuhkan CO2. Maka CO2 ini akan dibuat untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Dan berkat ini semua, maka tumbuhan berperan penting dalam pengurangan pemanasan global karena tumbuhan menyerap gas karbon dioksida. Selanjutnya ada nomor 21. Sebuah kapal tanker yang mengalami kecelakaan mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Berikut tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A. Melakukan bioremediasi, C. Membuat tangki resapan limbah, atau C. Menambah jumlah pohon bakau di tepi pantai, D. Melakukan proses distilasi. Untuk mengatasi pencemaran kita bisa melakukan bioremediasi, yaitu penanggulangan menggunakan organisme yang bisa mengurai pencemaran. Maka jawaban yang tepat adalah A. Melakukan bioremediasi. Nomor 22. Contoh dampak perubahan iklim yang kini dirasakan akibat adanya global warming adalah global warming artinya pemanasan global ya. A. Kasus gelombang panas yang meningkat di berbagai daerah. B. Meningkatnya peristiwa kebakaran hutan. C. Peningkatan intensitas terjadinya badai. Atau D. Meningkatkan kasus gunung meletus. Mana ya kira-kira dampak dari perubahan iklim akibat global warming? Nah, yang sering kita rasakan sekarang teman-teman, terjadinya kasus gelombang panas yang meningkat. Artinya daerah kita mengalami peningkatan menjadi lebih panas. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kasus gelombang panas yang meningkat di berbagai daerah. Kita lanjut 23.
Hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan A. Industri listrik dan pembakaran biomasa, B. Penggunaan pupuk kimia, C. Industri manufaktur dan penggunaan aerosol, atau D. Industri pertanian dan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon ini adalah gas rumah kaca ya, yang mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Nah, dihasilkan dari siapa? Zat-zat ini biasanya dihasilkan oleh industri manufaktur dan penggunaan aerosol. Aerosol ini gas ya, yang biasa kita gunakan nih teman-teman untuk menyemprot nyamuk, itu penggunaan aerosol. Maka jawaban yang tepat adalah C. Industri manufaktur dan penggunaan aerosol. Nomor 24, fenomena efek rumah kaca yang berlangsung normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi karena A. Menghambat sinar ultraviolet masuk ke bumi, B. Menyerap gas karbon dioksida sehingga tidak mencemari udara di bumi, C. Mencegah terjadinya kerusakan lapisan ozon, atau D. Menghangatkan suhu di bumi sehingga sesuai untuk kehidupan bumi. Rumah kaca ini sebenarnya bermanfaat loh untuk makhluk hidup yang ada di bumi, namun harus dalam keadaan normal. Kenapa? Karena dengan adanya efek rumah kaca ini kita bisa merasakan suhu yang hangat sehingga cocok untuk kehidupan kita. Maka jawaban yang tepat adalah D. 25. Penggunaan parfum semprot akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi CFC di atmosfer. Kegiatan ini dapat mengakibatkan A. Hujan asam, B. Peningkatan kelembapan udara, C. Penurunan suhu udara, atau D. Peningkatan efek rumah kaca. Kita ketahui bersama, di sini ada CFC, kemudian ada gas-gas dari penggundulan hutan, pembakaran hutan, kemudian ada penggunaan gas-gas rumah kaca seperti CFC, kemudian ada karbon dioksida. Nah, ini nanti akan meningkatkan efek dari rumah kaca. Mereka akan membuat lapisan gas di atmosfer kita. Maka jawaban yang tepat adalah peningkatan efek rumah kaca. Selanjutnya nomor 26, efek rumah kaca dapat berdampak pada pemanasan global. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya efek rumah kaca adalah A. Membatasi penggunaan kompos, B. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil, C. Meningkatkan produksi kendaraan bermotor, atau D. Menambah jumlah kadar CFC pada AC. Membatasi penggunaan kompos, wah ini kurang tepat, malah kita harus menggunakan kompos yang banyak ya untuk pengganti energi. Kemudian membatasi penggunaan bahan bakar fosil, nah ini tepat ya. Kemudian meningkatkan produksi kendaraan bermotor, wah ini kurang tepat karena kita malah harus menguranginya. Kemudian menambah jumlah kadar CFC, ini juga tidak tepat. Maka jawaban yang tepat adalah B. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, bumi tersusun atas beberapa lapisan. Berikut yang merupakan struktur penyusun bumi, kecuali A. Atmosfer, B. Hidrosfer, C. Litosfer, atau D. Kromosfer. Kita lihat, nah ada 4 penyusun utama ya. Atmosfer, ini ada atmosfer yaitu lapisan udara. Kemudian ada hidrosfer, lapisan air yang terdiri dari laut, sungai. Kemudian ada biosfer, tempat kita hidup seperti hutan, kemudian tanah. Dan yang terakhir ada litosfer atau lapisan tanah. Nah, maka jawaban yang kurang tepat yang mana? Yang jawaban yang bukan merupakan lapisan bumi adalah kromosfer. Nomor 28. Perhatikan lapisan-lapisan atmosfer berikut. 1. Stratosfer, 2. Termosfer, 3. Exosfer, 4. Troposfer, dan 5. Mesosfer. Susunan lapisan atmosfer dari yang paling luar ditunjukkan oleh nomor A. 24513, B. 35124, C. 24315, atau D. 32514. Kita urutkan bersama mana yang paling luar. Yang paling luar exosfer, kemudian ada termosfer, kemudian ada mesosfer, kemudian stratosfer, dan yang paling dekat dengan kita troposfer. Maka mana nih jawaban yang tepat?
Jawaban yang tepat adalah D. 3, 2, 5, 1, dan 4. Kita lanjut nomor 29. Meteor merupakan fenomena langit yang sangat menarik untuk dilihat. Meteor akan terbakar habis apabila mencapai lapisan A. troposfer, B. eksosfer, C. termosfer, atau D. mesosfer. Kita lihat bersama tadi di mana ya kita bisa melihat meteor atau meteor itu bisa habis terbakar. Kita lihat lapisan mesosfer merupakan lapisan di mana meteor akan habis terbakar. Maka jawaban yang tepat adalah E. mesosfer. Selanjutnya nomor 30. Lapisan atmosfer yang menjadi tempat sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi berlangsung adalah A. mesosfer, B. troposfer, C. stratosfer, atau D. termosfer. Kita lihat bersama, di mana ya lapisan yang paling dekat dengan tempat kita tinggal atau kerak bumi? Lapisan atmosfer yang menjadi tempat di mana kita beraktivitas paling banyak yaitu ada di troposfer. Jawabannya adalah B. troposfer. Selanjutnya nomor 31. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah A. inti dalam, inti luar, mantel bumi dan kerak bumi. B. inti dalam, inti luar, kerak bumi dan mantel bumi. C. inti dalam, mantel bumi, inti luar, dan kerak bumi. Atau D. inti dalam, astenosfer, inti luar, dan kerak bumi. Kita lihat bersama, lapisan yang paling dalam adalah inti dalam, kemudian disusul inti luar, mantel, dan paling terakhir adalah kulit atau kerak bumi. Maka jawaban yang tepat adalah A. inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Selanjutnya nomor 32. Pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara A. tektonik, B. konvergen, C. transformasi, D. divergen. Nah, teman-teman harus ingat nih, ada berapa banyak ya pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3, ada divergen, ada konvergen, dan transformasi. Nah, kalau lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara apa ya? Nah, lempeng Indo-Australia dan lempeng Antartika itu merupakan pergerakan yang terjadi secara divergen. Selanjutnya 33. Berdasarkan sabuk asteroid sebagai pembatas, maka planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Berikut ini yang merupakan planet luar adalah A. Merkurius, B. Mars, C. Saturnus, atau D. Bumi. Kita lihat yuk bagaimana gambar dari tata surya kita. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman, ada yang dinamakan sebagai sabuk asteroid. Mana ya sabuk asteroid? Di sini ya. Nah, ini adalah sabuk asteroid. Nah, apabila planet berada di dalam sabuk asteroid, maka disebut sebagai planet dalam. Nah, sedangkan yang berada di luar sabuk asteroid disebut sebagai planet luar. Nah, maka di mana nih jawaban yang tepat? Apakah Merkurius? Wah, bukan ya. Merkurius termasuk planet dalam. Mars juga bukan. Saturnus. Nah, Saturnus adalah planet luar. Sedangkan bumi bukan ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Saturnus. 34. Lapisan matahari yang nampak seperti mahkota berwarna keabu-abuan saat terjadinya gerhana matahari total adalah A. fotosfer, B. kromosfer, C. korona, atau D. inti matahari. Nah, ini nih bagian dari matahari. Kita urutkan bersama ya. Bagian yang paling dalam adalah inti matahari. Di bagian ini ya, teman-teman. Kemudian ada korona. Korona berada di sebelah sini. Kemudian ada fotosfer di sini. Dan yang terakhir ada kromosfer. Nah, mana ya bagian matahari yang akan nampak seperti mahkota berwarna keabu-abuan? Nah, jawaban yang tepat adalah korona. Korona ini ketika matahari dalam fase gerhana matahari total yang kita lihat dari bumi, maka yang berwarna abu-abu adalah bagian korona. Selanjutnya nomor 35. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. 1. Memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi. 2. Lapisan atmosfer yang dimiliki tipis. 3. Memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos.
4. Mendapat julukan planet merah. Berdasarkan ciri-ciri di atas, planet yang dimaksud adalah A. Venus, B. Merkurius, C. Neptunus, atau D. Mars. Mana ya jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah Mars, si planet merah. Jadi teman-teman ingat ya, kalau ada planet yang dijuluki sebagai planet merah dan memiliki 2 satelit paling terkenal nih, Deimos dan Phobos, maka itu adalah planet Mars. Selanjutnya nomor 36. Meteoroid merupakan potongan batu yang bergerak di luar angkasa. Saat meteoroid jatuh ke bumi dan tidak habis terbakar, maka akan disebut sebagai A. Meteor, B. Meteoroid, C. Meteorit, atau D. Meteorologi. Mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C. Meteor merupakan meteoroid yang habis terbakar. Sedangkan meteoroid ini tidak ada ya. Meteorit adalah yang tidak habis terbakar. Dan kalau meteorologi apa? Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari meteor. Selanjutnya nomor 37. Perputaran bumi pada porosnya disebut A. Rotasi, B. Revolusi bumi, C. Gerhana bumi, atau D. Resolusi bumi. Nah, mana nih? Pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Rotasi bumi. Kalau revolusi bumi itu adalah perputaran bumi, pergerakan bumi mengelilingi matahari ya. 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 2. Pergantian hari. 3. Perbedaan lamanya siang dan malam. 4. Perbedaan waktu tiap daerah. Akibat revolusi bumi ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D2 dan 4. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Sedangkan pergantian hari ini diakibatkan oleh rotasi ya. Kemudian kalau perbedaan waktu ini juga disebabkan oleh rotasi. Maka jawaban yang diakibatkan revolusi adalah gerak semu tahunan dan perbedaan siang dan malam. Nomor selanjutnya 39. Gerhana yang terjadi apabila bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi adalah A. Gerhana matahari, B. Gerhana bulan, C. Gerhana bintang, dan D. Gerhana bumi. Mana jawaban yang tepat? Ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi suatu gerhana, dinamakan gerhana matahari. Ketika bulannya berada di tengah, itu gerhana matahari ya teman-teman. Apabila bumi yang berada di tengah, itu akan menjadi gerhana bulan. Nomor 40. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi bulan, revolusi bulan, dan resolusi matahari. Berikut merupakan dampak yang diakibatkan oleh bulan terhadap bumi. A. Terjadinya siang dan malam, B. Pasang surut air laut, C. Terbentuknya kawah di bumi, dan D. Perbedaan waktu siang dan malam. Mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah pasang surut air laut. Jadi bulan juga mengakibatkan fenomena ya di bumi ya, yaitu terjadinya pasang surut air laut. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.